dulu kan Lukas katanya sakit. Nah, menurut hukum orang sakit itu tidak boleh dipaksa untuk diperiksa apalagi ditahan. Dan itu harus minta rujukan dokter. Tapi sesudah itu dilakukan, ternyata Lukas melakukan aktivitas seperti orang tidak sakit. Meresmikan gedung dan berbagai kegiatan lain. Sehingga sesudah berkonsultasi dengan saya, membicarakan dengan saya, Ketua KPK pada tanggal 5 Januari 2023 sore, diputuskan bahwa Lukas NMB ditangkap dengan tetap memperhatikan sepenuhnya perlindungan atas hak asasi manusia. Oleh sebab itu, kalau dia nanti dinyatakan sakit oleh dokter, ya KPK bertanggung jawab untuk menempatkannya di rumah sakit atau membantarkannya ke rumah sakit. Kalau kata dokter memang harus di rumah sakit. Bahkan kalaupun harus ke luar negeri karena misalnya keahlian itu ada di Singapura, pemerintah juga bisa mengantar dan mengawal ke Singapura, tidak boleh berangkat sendiri. Gitu. Nah, kepada yang lain saya juga ingin mengatakan, ya, jangan melakukan langkah-langkah destruktif, karena ini murni penegakan hukum dan tidak akan berhenti di Lukas. Pergerakan uang Pemda sekarang dalam pengawasan kami dan sebagian di freeze, kami freeze melalui PPATK agar tidak terjadi penyalahgunaan yang bertentangan dengan hukum dulu. Nah, oleh sebab itu saya minta saudara kepada yang lain-lain, ya, supaya tidak melakukan langkah-langkah destruktif untuk misalnya atas nama pembelaan dan sebagainya lalu melakukan pengerusakan. Hukum akan ditegakkan kepada siapapun tanpa pandang bulu. Cukup yang soal Lukas. Ada mau tanya? Kamu dari Tribun? Iya betul Pak. Izin Pak, Gita Irawan dari Tribun News. Masih mau tanya terkait Lukas Pak. Ini kan setelah ditangkap ini kan kosong ya Pak, gubernur dan wakil gubernurnya. Itu dari pemerintah sendiri seperti apa Pak? Apakah disiapkan PJ atau seperti apa? Mungkin itu dulu Pak. Ya, sudah ada langkah-langkah alternatif. Pokoknya pemerintah tidak boleh macet, pemerintahan harus tetap jalan. Dan kita sudah lama menyiapkan langkah-langkah alternatif yang benar secara yuridis. Kita sudah bicara dengan Kemendagri, dengan Panglima TNI, dengan Kapolri, dengan Menteri Kesehatan dan sebagainya, kita sudah rapat. Nanti ditunggu aja langkah berikutnya. Cukup. Saya Pak Dian dari Kompas, Pak izin. Yang pertama, penangkapan dari Lukas NMB ini diapresiasi karena memberikan kepastian hukum gitu ya Pak terkait kasus korupsi di Papua. Tapi masih ada juga Bupati Mamberamo Tengah itu Pak yang sampai sekarang masih jadi buron. Itu gimana komitmen dari pemerintah? Kemudian yang kedua terkait dengan isu penundaan pemilu Pak. Ini kan masih ada segelintir orang yang menyuarakan terus soal perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu. Sementara dari Bu Mega kemarin di HUT ke-50 itu mengatakan bahwa tidak ada, PDIP tidak mendukung isu itu. Nah, pemerintah gimana Pak kepastiannya soal pemilu ini? Terima kasih. Oke, yang Membramo itu ya, sama dengan yang Harun Masiku dan yang lain-lain, buron yang ada di luar negeri, itu tidak semudah mengambil Pak Lukas, karena itu ada tata krama, bahkan tata hukum diplomasi, tata hukum antar negara, tata hukum kedaulatan, yurisdiksi hukum dan sebagainya. Sehingga itu kita proses pelan-pelan. Soal Membramo dan Harun Masiku misalnya sudah diindus tempatnya di mana, namanya sudah ganti, kita sudah tahu juga. Ini masih tetap dibicarakan
dengan negara-negara yang bersangkutan, tetapi tidak semudah membalik tangan ya, supaya hati-hati itu kita tangani terus gitu. Kemudian soal pemilu, saya kira sebenarnya pernyataan Bu Megawati dalam HUT ke-50 PDIP kemarin saya ada di sana mendengarkan dengan saksama, itu sebenarnya tidak ada pertentangan atau perbedaan dengan apa yang dinyatakan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 5 April tahun 2022. 8 bulan atau 9 bulan yang lalu, kan ada tuh beritanya, Presiden menyatakan sama, para menteri dilarang berbicara tentang perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu. Itu pengumuman Presiden. Kemarin Bu Mega katakan tidak ada penundaan pemilu. Ya Presiden juga bicara begitu sejak dulu. Nah kalau memang ada yang bicara, itu kan hak politik mereka untuk berwacana. Dan itu tidak melanggar hukum pidana. Sehingga ya tidak bisa diapa-apakan. Tetapi kalau pemerintah seperti saudara lihat, kita mempersiapkan ini dengan saksama. Dan setiap tahapan jadwalnya kan sudah terpenuhi sampai hari ini kan. Mulai pendaftaran partai, seleksi yang boleh ikut, kemudian syarat-syarat administratif lanjutan, dana, dan sebagainya. Sudah kita siapkan. Nah, pernyataan Bu Mega kemarin semakin menguatkan kita, memantapkan kita bahwa sesuai dengan kalender konstitusional tahun 2024 itu pemilu. Itu tegas Bu Mega dan tegas Presiden Jokowi juga 5 April tahun 2022. Nanti di googling aja, betul enggak? Betul, Presiden di sidang kabinet mengatakan itu dan menugaskan Menko Polhukam, Mendagri, Menteri Keuangan, BEN agar mengawal pemilu ini berjalan dengan baik. Dan itu yang kita kawal sekarang. Nah untuk memantapkan ini karena ada pernyataan Bu Mega kemarin ya dalam waktu tidak lama saya akan mengundang koordinasi KPU, Bawaslu dan DKPP serta Kemdagri untuk bicara di sini apa yang menjadi hambatan dan apa yang harus diantisipasi ke depannya. Tapi so far baguslah persiapan pemilu kan tidak ada masalah ya, kecuali bisik-bisik di bawah meja itu ya biasalah politik. Kalau luarnya apanya semuanya kan sudah siap. Tapi hukumnya kita kawal ya, konstitusinya kita kawal. Cukup ya? Cukup ya. Pak, satu aja Pak, Bapak. Pak, satu aja Pak. Saya dari Kompas TV Pak mau nanya, itu kan tadi dari penangkapan Lukas NMB itu kan sempat ada kericuhan gitu Pak dan juga ada korbannya gitu. Untuk saat ini tuh apakah nanti akan ada pengamanan penambahan pengamanan sama nanti tadi Bapak bilang kalau itu tuh nggak berhenti di Lukas aja gitu untuk seperti penangkapan Lukas ini apakah ada pihak-pihak lain? Sangat potensi dari pengamanan yang dilakukan kan Pak, penangkapan tuh pengamanan dan pengawalan itu diperketat Pak. Seberapa besar sih Pak pengaruhnya sampai harus dilakukan pengawalan dan pengamanan yang ketat itu Pak? Izin Pak Rizky Radio Sinta Pak. Iya itu antisipasi aja karena ketika Lukas ditetapkan sebagai tersangka waktu itu orang belum mengerti bahwa memang ada kasus, orang ramai kan yang membela. Sesudah itu kita jelaskan makin hari makin berkurang sampai akhirnya juga tidak ada kecuali masyarakat adat kan cuma gitu aja berkurang tetapi kita tetap harus keamanan maksimal meskipun kita tahu ini udah karena kita tahu lah gampang tuh tahu Lukas tuh pendukungnya berapa. Hari pertama dia beli nasi bungkus misalnya 5.000, besok turun 3.000, terakhir tinggal 60 kan gitu. Ini sudah tidak ada orang yang jaga di sana, kita tahu. Masa kita tidak tahu yang begitu? Makanya terus dihitung cara menangkapnya gimana, gampang kan menangkapnya. Gitu loh, kita punya juga catatan dari catering untuk makan yang suka duduk-duduk di depan rumah itu sehari turun gitu. Kita menghitung tiap hari ada catatannya gitu, sehingga nangkapnya lebih gampang. Nah kalau soal orang lain ya, apa ada orang yang terlibat? Mungkin saja, kan namanya korupsi, kolusi. Kalau kolusi itu pasti melibatkan lebih dari satu orang dan bisa 5 orang, bisa 7 orang, bisa macam-macam. Sekarang kan baru 2 kan, yang ditahan 2 hari sebelumnya dan kemudian bersama. Sekarang Lukas mungkin aja siapa yang nyimpen uangnya, siapa yang mengendalikan dana
misalnya ya dana APBD dan sebagainya. Gitu? Cukup ya teman-teman. Terima kasih. Yuk. Thank you. Ya pemirsa, itu tadi konferensi pers dari Menko Polhukam Mahfud MD terkait perkembangan situasi di Papua pasca penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB dan terkait persiapan pemilu 2024. Tadi Mahfud MD mengatakan bahwa Lukas NMB ini sebelumnya mengaku sakit sehingga penangkapan terhadap dirinya terkendala. Namun setelah dipantau, Lukas ini tetap beraktivitas seperti biasa, seperti melakukan peresmian gedung dan lain sebagainya, dan menjadi pertimbangan untuk menangkap Lukas NMB kemarin langsung dari Papua. Kemudian juga tadi Mahfud MD mengatakan untuk para simpatisan untuk tidak melakukan perlawanan karena penangkapan terhadap Gubernur Papua Lukas NMB ini murni penegakan hukum. Dan untuk pemerintahan Papua sendiri akan tetap berjalan meskipun gubernur dan juga wakil gubernur Papua ini kursinya kosong begitu. Dan tadi juga antisipasi dari kericuhan dan juga jatuhnya korban dari simpatisan Lukas NMB ini juga tetap dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dan untuk pemilu 2024 tadi Mahfud MD secara tegas mengatakan bahwa tidak adanya penundaan terhadap pemilu 2024 di mana setiap tahapan pendaftaran peserta pemilu hingga hari ini sudah terpenuhi dan akan mengundang KPU, Bawaslu dan juga Mendagri untuk membahas terkait persiapan pemilu di 2024. Breaking news, TV One masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.